Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar dengan judul Program Sistem Informasi Perpustakaan. Anggota kelompok 2 yaitu pertama saya Mita Aprilia Damayanti dengan NPM 222103036. Saya Nadia Ipaini dengan NPM 222103014. Saya Hamid Nuriman NPM 22103027. Saya Muhammad Lutfi Gunawan NPM 2221030119. Latar belakang dari program ini adalah sebagai berikut. Dalam perpustakaan, setiap harinya pasti terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas seperti membaca, meminjam buku, serta mengembalikan buku yang telah dipinjam. Pelayanan dari aktivitas-aktivitas tersebut dan pengelolaan data perpustakaan yang dilakukan dengan berbasis komputer dalam sebuah sistem informasi perpustakaan tentunya mempermudah petugas perpustakaan atau pustakawan dalam pengelolaan data perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian buku, serta mempermudah pengunjung perpustakaan dalam memperoleh informasi dari perpustakaan. Sistem informasi program sistem informasi perpustakaan merupakan program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python untuk memudahkan pustakawan dalam mengelola buku yang ada di perpustakaan dengan berbasis komputer. Aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan membuat program ini adalah Visual Studio Code. Adapun menu dari program ini adalah daftar buku, cari data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, tampilkan data peminjam dan pengembalian, lalu exit. Nah, ada kegunaannya yang diantaranya sebagai berikut, yaitu dapat melihat daftar buku yang terdapat pada perpustakaan, mencari data dari suatu buku yang ada di perpustakaan, menginput peminjam buku dan menginput pengembalian buku, serta menampilkan data peminjam buku beserta data pengembaliannya. Ya, menggunakan lokal teks, daftar buku teks dan data untuk menyimpan daftar buku. Selanjutnya, data pinjam teks, database untuk menyampaikan data peminjaman. Selanjutnya, pada program ini kami menggunakan 3 file .py untuk memudahkan dalam pengkodingan setiap function dan pengkondisian agar program yang dibuat tidak terlalu panjang karena hanya berada pada satu file, sehingga memudahkan dalam melakukan perbaikan saat terjadi error. Dari 3 file tersebut adalah tugas besar.py, yaitu file utama, lalu ada function.py, yaitu file yang berisi kumpulan function, dan yang ketiga adalah pinjam buku.py, yaitu file yang berisi data kode buku dan function pinjam dan kembali. Selanjutnya ini merupakan flowchart dari program yang kami buat. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari program yang telah kami buat per setiap subprogramnya. Program ini dimulai dengan registrasi dan login. Pada subprogram registrasi dan login, menggunakan function def a agar dapat dipanggil pada subprogram lainnya. Lalu terdapat OS system untuk menutup import OS yang terdapat di atas, sehingga ketika memilih suatu function, hasil run sebelumnya akan otomatis hilang, terhapus, dan hanya menampilkan isi function yang dipilih. Subprogram ini diberi judul registrasi perpustakaan digital. Pada registrasi terdapat
list kosong yang digunakan untuk menyimpan data input user yang berupa username, password, email, npm, dan prodi. Lalu terdapat perulangan while agar ketika user menginput ya pada pertanyaan buat akun baru ya atau tidak, maka akan mengulang pada mengisi data registrasi. Lalu terdapat metode append untuk menambahkan data list. Setelah user menyelesaikan input data, maka akan muncul pertanyaan apakah user ingin membuat akun baru. Namun ketika user menginputkan tidak, maka akan melanjutkan pada subprogram login. Hasil running dari codingan tersebut adalah sebagai berikut. Maaf sedikit ada gangguan. Lalu lanjut pada subprogram login. Pada subprogram login terdapat perulangan while agar ketika data username dan password yang diinputkan tidak sesuai dengan yang diinputkan pada saat registrasi, maka akan mengulang terus hingga sesuai dengan nama dan password yang telah diinputkan sebelumnya. Perulangan tersebut menggunakan variabel P. Perulangan akan terus berulang ketika kondisi P sama dengan false. Variabel P akan melakukan pengecekan terhadap data username yang telah diinputkan dan yang telah disimpan pada data list sebelumnya. Selanjutnya, masuk pada perulangan while dengan variabel R. Perulangan akan terus berulang ketika kondisi R sama dengan false. Variabel R akan melakukan pengecekan terhadap data password yang telah diinputkan dan yang telah disimpan pada data list sebelumnya. Setelah data username dan data password sudah sesuai, maka akan membuka function program dengan nama def_b. Hasil running dari codingan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mengenai main program akan dilanjutkan oleh teman saya, Fahmi. Selanjutnya adalah main program. Main program pada program sistem informasi perpustakaan menggunakan fungsi def_b. Pada main program terdapat main menu yang berfungsi untuk memanggil fungsi main menu. Main menu pada program ini terdapat 6 subprogram, yaitu daftar buku, cari data, peminjaman buku, pengembalian buku, tampilkan data peminjaman dan pengembalian buku, dan exit. Lalu user diminta menginputkan kode menu yang ingin dituju dengan tipe integer yang sesuai dengan yang tertera pada main menu. Pada main program terdapat metode exception handling evaluate error untuk menangani runtime error ketika pustakawan salah menginputkan kode menu yang seharusnya diinputkan berupa integer, namun user atau pustakawan menginputkan dengan tipe data lain. Output jika terjadi runtime error pada permasalahan ini adalah pernyataan Anda harus menginputkan kode menu berupa integer yang sesuai dengan menu yang dituju. Pada main program terdapat daftar buku yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Baik, selanjutnya ada daftar buku. Nah, jika user ingin melihat daftar buku yang ada di perpustakaan, maka kode yang diinput adalah kode menu 1 yang sudah tertera pada layar. Lalu terdapat OS system untuk menu import OS yang ada sebelumnya.
Nah, lalu terdapat variabel daftar buku untuk membuka file daftar buku.txt. Nah, dengan metode open dan R. Lalu menampilkan daftar buku dengan perintah print daftar buku.read. Nah, kemudian menutup file daftar buku dengan perintah daftar buku.close. Nah, lalu terdapat input dengan pernyataan klik enter jika ingin kembali pada menu utama. Ketika user mengklik enter, maka akan muncul menu utama karena function B yang dipanggil setelah OS system. Hasil running dari codingan tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada mencari data. Jika user ingin mencari data seperti buku yang ada di perpustakaan, maka kode yang digunakan adalah program buku. Lalu terdapat sistem untuk menentukan hasil tersebut. Lalu terdapat permintaan membuka fungsi cari data. Pada fungsi cari data, terdapat pengumpulan pada tiap buku yang ada di perpustakaan untuk mempermudah pencarian. Pada fungsi cari data ditampilkan di buku secara lengkap dan print. Lalu terdapat untuk user untuk buku yang akan dari datanya. Setiap judul buku akan menyebutkan informasi tentang judul, penulis, atau terbit dari penerbit. Jika judul buku yang dicari datanya ada di perpustakaan ini, maka akan muncul pernyataan atau pemberitahuan bahwa buku tidak tersedia. Lalu terdapat pernyataan jika ingin kembali pada buku. Ketika user mengklik baru, maka akan muncul utama informasi. Berikut merupakan hasil running dari codingan kode menu 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Lutfi. Baik, selanjutnya peminjaman. Jika user ingin meminjam suatu buku yang ada di perpustakaan, maka kode yang diinputkan adalah kode menu nomor 3 yang telah tertulis peminjaman buku. Lalu terdapat OS system untuk menutup import OS yang ada sebelumnya. Nah, lalu terdapat perintah membuka function data underscore peminjam. Pada dev data underscore peminjam, user diminta untuk menginput data peminjam. Kemudian data tersebut disimpan pada file data pinjam.txt dengan metode write. Nah, pada dev data underscore peminjam, data yang tersimpan akan dibuka dengan metode open. Lalu data dikenai perintah write. Kemudian data ditutup dengan metode close. Nah, setelah itu beralih pada function yang dipanggil berikutnya adalah dev pinjam. Sebelum beralih pada function berikutnya, terdapat variabel yang dibuat secara global agar dapat dipanggil pada function lainnya. Nah, variabel global tersebut berisi data dictionary, kode buku yang ada di perpustakaan. Nah, setiap buku memiliki kode yang berbeda-beda, sekalipun memiliki judul atau sekalipun memiliki judul yang sama. Setiap kode buku dibuat pengkondisian agar ketika meminjam suatu buku, data dari buku tersebut dapat diperbaharui. Setiap kode yang diinputkan akan dikenai metode pop karena function ini bersifat subprogram peminjaman buku yang otomatis kode buku yang diinputkan harus dapat diambil dan kemudian dikembalikan. Jika kode buku yang diinputkan salah atau tidak tersedia di perpustakaan, maka ia akan muncul pengetahuan bahwa kode buku yang dimasukkan itu tidak valid atau salah. Lalu kemudian untuk kembali ke menu utama, user cukup untuk mengklik enter.
Output jika terjadi runtime error pada permasalahan ini adalah pernyataan kode buku yang Anda masukkan sudah tidak tersedia. Mungkin Anda salah memasukkan kode buku dan harap untuk dicek kembali. Berikut merupakan hasil running dari codingan kode menu 3. Lalu memasukkan kode buku yang hendak dipinjam. Terlihat di sini bahwa data A1 sudah tidak ada. Selanjutnya adalah kode menu 4 atau pengembalian buku. Ini merupakan codingan dari kode menu 4. Jika user ingin mengembalikan suatu buku yang ada di perpustakaan, maka kode yang diinputkan adalah kode menu 4. Lalu pada subprogram ini terdapat perintah function data_pinjam. Pada def data_pinjam, user diminta untuk menginput data pengembalian. Kemudian data tersebut disimpan pada file data_pinjam.txt dengan metode write. Setelah itu beralih pada function yang dipanggil berikutnya adalah def kembali yang ada pada pinjambuku.py. Sebelum beralih pada function berikutnya, terdapat variabel yang dibuat secara global seperti pada def menu pinjam buku, di mana setiap buku pasti memiliki kode yang tidak sama dengan buku yang lain sekalipun memiliki judul yang sama. Setiap kode buku dilihat dibuat pengkondisian agar ketika peminjam mengembalikan suatu buku, data dari buku tersebut dapat diperbaharui. Setiap kode buku yang diinputkan akan dikenai metode update karena function ini berisi subprogram pengembalian buku yang otomatis kode buku yang diinputkan harus dapat diambil dan kemudian dikembalikan. Namun sebelum diberikan metode update untuk mengembalikan kode buku yang sudah dipinjam, kode tersebut harus dicek terlebih dahulu apakah kode pada buku tersebut benar keadaannya belum dikembalikan oleh peminjam dengan metode in. Jika kode buku tersebut masih tersedia di perpustakaan atau bernilai true setelah dikenai metode in, maka akan muncul pemberitahuan bahwa kode buku sudah tersedia, mungkin kode buku yang Anda masukkan salah. Dalam permasalahan tersebut, pustakawan terindikasi salah dalam memasukkan kode buku karena setiap buku pasti memiliki kode yang berbeda satu dengan yang lain. Namun jika buku benar keadaannya tidak tersedia di perpustakaan atau belum dikembalikan oleh peminjam, maka data kode tersebut dikenai perintah update untuk menambahkan kode buku yang dikembalikan. Namun juga jika kode buku yang diinputkan salah atau tidak tersedia di perpustakaan ini, maka akan muncul pernyataan atau pemberitahuan bahwa kode buku yang dimasukkan tidak valid. Lalu untuk kembali ke menu utama, user cukup hanya dengan mengeklik enter. Ini merupakan hasil running dari codingan kode menu 4. Karena tadi Naruto ini meminjam buku A1, maka kode yang dimasukkan adalah A1. Lalu memasukkan kode buku A1. Dari running di sini bisa terlihat bahwa A1 dapat ditambahkan pada bagian akhir dari data dictionary tersebut. Selanjutnya adalah kode menu 5 yang akan disampaikan oleh teman saya Nadia.
Ya. Tampilan data peminjaman dan pengembalian. Jika user ingin melihat data peminjam dan pengembalian buku yang ada di perpustakaan, maka kode yang diinputkan adalah kode menu 5. Lalu terdapat OS system untuk menutup import OS yang ada sebelumnya. Lalu terdapat variabel baca untuk membuka file data pinjam teks dengan method open dan R, lalu menampilkan data peminjam dan pengembalian buku dengan perintah print dan read. Kemudian menu utama. Ketika user enter, maka akan muncul menu utama karena function B dipanggil setelah open system. Berikut merupakan output dari hasil codingan kode menu 5. Di sini ditampilkan data peminjam dan pengembalian yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kode menu 6 yang akan dilanjutkan oleh Nadia. Exit. Jika user ingin keluar dari program, maka kode yang diinputkan adalah 6. Maka akan muncul pertanyaan apakah user yakin mengakhiri program atau tidak. Jika user menginputkan ya, maka akan tercetak terima kasih atas kunjungan Anda. Harap mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Program akan otomatis berhenti karena terdapat method yaitu exit. Namun jika user menginputkan tidak, maka akan kembali pada main program karena pada baris 121 terdapat perintah memanggil function main program yaitu function B. Berikut merupakan hasil output dari codingan kode menu 6. Maka program akan kembali karena tadi yang diinputkan adalah ya. Sedangkan jika kita menginputkan tidak, maka program akan selesai. Demikian merupakan hasil diskusi tugas besar dari tim kami, yaitu sistem informasi perpustakaan. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.